Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yaqulullahu azza wa jalla fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa yaqulu subhanahu, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh Masjid Az-Zuhud Petanahan ingkang kula hormati. Alhamdulillah, mugi-mugi pepanggihan wonten injing menika pepanggihan ingkang dipun berkahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mugi-mugi pepanggihan menika sageta berlanjut dumugi benjang wonten dinten kiamat, berlanjut dugi pepanggihan wonten surganipun Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggih. Kados kula panjenengan sami saged makempal sareng-sareng wonten masjid menika, mugi-mugi kula panjenengan sami nggih saged makempal wonten surga insyaallah. Bapak-bapak, ma'asyiral muslimin, jamaah Masjid Az-Zuhud ingkang kula hormati, cita-citanipun seorang muslim niku kathah, ananging cita-cita ingkang paling inggil, cita-cita tertinggi di menika meraih husnul khatimah. Nggih, meraih husnul khatimah. Dados kula panjenengan sami kedah tansah nyuwun dumateng Allah Subhanahu wa ta'ala supados saged dipun gampilaken meraih husnul khatimah. Amargi husnul khatimah menika pintu pembuka kebaikan-kebaikan sak lami-laminipun, pintu yang menentukan apa yang akan dirasakan seorang hamba selama-lamanya, kekal abadi nantinya. Husnul khatimah, akhir kehidupan ingkang sae menika penyempurna saking perjuangan ibadah lan amalan saleh ingkang sampun dilampahi, ingkang sampun dilaksanakan awit usia baligh, bahkan saderengipun baligh niku perjuangan ibadah amal saleh, ibadah amal saleh, ibadah amal saleh. Tapi nggih tetap saja niku ditentukan dengan khatimahnya, akhir kehidupan dia baik ataukah buruk. Akhir kehidupan yang baik, husnul khatimah,
niku menyempurnakan amal ibadah ingkang sampun dilampahi saderengipun. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita sedaya kedah ikhtiar memilih cara kematian yang terbaik. Karena kita hidup di dunia ini gesang wonten alam dunya, boten namung memikirkan gesangipun pripun saged bertahan hidup, saged menjadi sebab kehidupan datang tiang sanes, tetapi kita juga harus berpikir setelah kehidupan ini ada kematian. Dan bukan hanya di situ, kita pun juga harus berpikir pilih setelah kematian ada kehidupan yang sifatnya abadi. Terus kalau panjenengan sami nggih kedah memilih cara kematian. Memilih cara kematian, dan itu harus diikhtiarkan, diusahakan. Diikhtiarkan dan diusahakan. Seorang ulama asmanipun Al-Barzali rahimahullah, Al-Qasim bin Muhammad Al-Barzali. Niku keluarganipun berasal saking Afrika bagian utara. Simbah-simbahipun. Bagian Tunis, Mauritania, Maroko, Aljazair, Libya sakmenika. Afrika bagian utara. Dados simbah-simbahipun aslinipun saking Afrika bagian utara lajeng migrasi. Nggih, hijrah pindah. Pindahipun pertama kali ke Andalusia. Andalusia menika Eropa. Kalau rumiyin tasih mlebet wilayah Islam. Termasuk sakmenika Spanyol kalian Portugal. Spanyol dan Portugal dulu itu daerah Islam. Bahkan bertahan sampai ratusan tahun lamanya di tanah Eropa. Bahkan sampai masuk ke wilayah Perancis. Bukan cuma Spanyol dan Portugal, dugi Perancis. Lah, keluarganipun Al-Barzali rahimahumullah pindah saking Afrika ke Isbilia. Isbilia menika Sevilla. Bahasanya Spanyol itu Sevilla. Tapi kalau dalam bahasa Arab disebut Isbilia, Al-Isbili. Kata ulama ingkang berasal saking Isbilia, Sevilla. Sekarang juga masih menjadi provinsi besar di Spanyol, Sevilla. Pindah, lajeng pindah malih datang negeri Syam. Di negeri Syam, Syam menika nggih Damaskus, nggih Suria, sak kiwa tengenipun, termasuk Lebanon, Yordania, Palestina, nggih. Itu termasuk negeri Syam. Pindah. Nah, Al-Barzali rahimahullah niku bapakipun simbah kakungipun ulama, orang-orang yang berilmu. Sehingga Al-Barzali rahimahullah awit alit niku sampun semangat remen untuk belajar agama. Dari kecil sudah belajar agama. Bahkan termasuk keliling dunia untuk mencari ilmu agama. Mengumpulkan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tugas mulia. Tugas mulia itu mencari, menemukan, mengumpulkan, menyusun hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab ilmu itu tersebar di mana-mana. Kalau rumiyin alat komunikasi sangat terbatas. Transportasi nggih semanten ugi terbatas sekali. Sehingga untuk mengumpulkan ilmu perlu perjalanan panjang. Perlu usaha.
Dan itu diketahui si A punya hadis 7, si B punya hadis 10, si C punya hadis 300. Mboten sakit kok ngaku-ngaku aku ya duwe hadis. Enggak bisa. Karena nanti ketahuan ngapusinya. Ketahuan bohongnya. Karena akan ditanya, "Loh, kamu punya hadis, gurumu sapa?" Kan gitu. Kangen di kowe duwe hadis. Dari si fulan. Bener nih. Coba kita cek di sana, dicek, "Pak, punya murid namanya ini?" "Oh enggak punya." Ngapusi kamu. Zaman dulu begitu, yang namanya ulama ahlul hadis, ulama yang mengumpulkan hadis-hadis Nabi sehingga ada Sahih Bukhari, ada Sahih Muslim, itu perjuangannya panjang. Perjuangannya sangat panjang sekali. Mboten saged diaku-aku. Nggih. Mboten saged kemudian dibuat-buat niku mboten saged. Pasti ketahuan. Karena zaman itu tidak semuanya mempelajari hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh, yang punya sana, yang punya sini, yang punya sana, yang punya sini dikumpulkan. Nah, Al-Barzali rahimahullah niku termasuk pemuda ingkang semangat mengumpulkan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumpulkan sampai kemudian menjadi ulama terpercaya, menjadi seorang guru besar untuk umat Islam di zaman itu. Dikenal sebagai 3 serangkai ahli hadis. 3 serangkai ahli hadis. Al-Barzali, Al-Zahabi, Al-Mizzi. 3 orang ini terkenal dengan 3 serangkai ahli hadis di zamannya. Termasuk Al-Barzali rahimahullah. Inspirasi ingkang paling ageng, semangat ingkang paling mengena di hati terkait Al-Barzali rahimahullah. Kebiasaanipun Al-Barzali yang selalu menangis. Kebiasaan Al-Barzali rahimahullah ingkang selalu menangis, nangis terus. Kapan menangisnya? Ketika maos hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Menika menawi maos hadis Ibnu Abbas mesti nangis. Hadis ingkang menjelaskan seorang sahabat yang berhaji nggih derek rombonganipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berangkat haji dalam keadaan ihram meninggal dunia. Karena jatuh terpelanting, terpental dari untanya sendiri. Jatuh dawah saking unta, lajeng kena sepak untanya. Meninggal dunia. Radhiyallahu anhu. Muhriman. Keadaanipun ihram, menggunakan 2 lembar kain ihram. Meninggal dunia. Ketika dilaporkan Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad perintahkan jangan dimandikan. Kafani dengan kain ihramnya sendiri. La tukhammiru ra'sah. Jangan tutupi kepala dan wajahnya. Itu keistimewaan, kelebihan orang yang meninggal dunia dalam keadaan ihram. Menawi napa sederek sedo, sederek muslim sedo napa muslimah kedah dikafani, seluruh tubuhnya ditutup kain kafan, termasuk bagian kepala ditutup, bahkan paling tidak 3 lapis kain. Rincianipun kali Ustaz Ahmad mawon lah. Rincian tata cara penggunaan kain kafannya. Tapi orang meninggal dunia itu harus dikafani.
harus dikafani. Tetapi sederek ingkang nembe ihram baru saja dalam posisi ihram, ketika meninggal dunia tetap dalam posisi seperti itu. Nabi Muhammad SAW ngendika, fa innahu yub'atsu yaumal qiyamati mulabbiyan. Nabi Muhammad SAW bersabda, karena besok pada hari kiamat di padang mahsyar, ketika umat manusia itu dihidupkan kembali dari kematian, dibangkitkan, dia orang tadi akan dibangkitkan Allah dalam kondisi masih bertalbiyah. Hari kiamat nanti orang-orang yang meninggal dunia dalam keadaan ihram itu juga masih dengan pakaian ihramnya dan masih mengumandangkan talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Terus bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulka la syarika lak. Itu suatu kelebihan tersendiri bagi yang meninggal dunia dalam keadaan ihram. Mulia di dunia, mulia di akhirat. Yang lain dalam kondisi sebagiannya bingung dan ketakutan karena dihadapkan dengan yaumul hisab, hari perhitungan, takut karena di depannya ada al-mizan, timbangan. Tapi sederek kita ingkang sedo dalam posisi ihram dan dia ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, temtunipun itu dibangkitkan dengan pakaian ihramnya dengan kondisi sebab masing-masing orang benjang dinten kiamat dibangkitkan Allah Subhanahu wa taala kados kondisi kematianipun pripun. Orang yang syahid fisabilillah gugur di medan perang pada hari kiamat dibangkitkan dengan kondisi saat gugurnya, saat meninggalnya, darah mengalir merah tapi wangi sewangi kasturi misik. Benjang wonten dinten kiamat mboten menakutkan posisi seperti itu. Kalau kita di dunia melihat orang jalan penuh luka, penuh darah, mengerikan. Nggih, mengerikan. Wih, orang darah-darah banyak, luka kok jalan-jalan ke sana kemari, tidak diperban, tidak dibalut kain. Itu dunia pak. Ngesuk dinten kiamat nggih benten lah, beda. Justru itu sebuah kebanggaan tersendiri. Di hadapan seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala tunjukkan amalan terbaiknya dengan kondisi dia saat dibangkitkan dan dihidupkan kembali. Darahnya mengalir merah wangi sehingga orang memuji dan menyanjung. Insyaallah. Dia dulu meninggalnya sebagai syahid fisabilillah. Syahid fisabilillah. Engkang biasa adzan mengumandangkan adzan, besok hari kiamat lehernya panjang. Ngeri. Nggih benten mboten ngeri. Kalau di dunia memang ngeri. Kan itu bahkan bisa masuk sebagai manusia aneh nomor berapa lah di dunia. Masuk muri kan gitu. Tapi di hari kiamat beda, sudah beda alam. Di hari kiamat itu justru sebuah keistimewaan, sebuah kebanggaan. Lehernya panjang. Itu tandanya dulu waktu hidup di dunia sering mengumandangkan azan. Sering mengumandangkan azan. Masya Allah. Jadi masing-masing orang itu dibangkitkan sesuai dengan amal perbuatannya. Yang paling dia jaga, yang paling dia cintai. Para ulama, orang-orang yang berilmu, dibangkitkan oleh Allah pada hari kiamat nanti, dimasukkan dalam rombongannya para nabi dan para rasul.
Janipun nggih boten nabi, boten rasul, tapi masuk dalam rombongannya nabi dan rasul. Dados tunggal. Ya. Kan dipisah-pisah, dibeda-bedakan. Orang kafir dengan orang yang beriman. Wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Pisahlah, orang-orang jahat pada hari ini. Orang yang beriman sendiri, orang yang kafir sendiri. Itu pun dipisah-pisah lagi. Yang senang puasa ya rombongannya orang yang senang puasa. Yang suka dan rajin sholat, bukan hanya sholat wajib, dikumpulkan jadi satu. Yang berjihad fisabilillah, yang berjihad fisabilillah. Yang senang berderma, suka membantu dengan harta, satu rombongan juga. Yang senang berzikir, membaca Al-Quran juga seperti itu. Masing-masing sesuai amal perbuatannya. Yang orang kafir pun begitu, yang pelaku maksiat juga demikian. Jadi apa yang disembunyikan sekalipun di dunia, besok pada hari kiamat akan terlihat dan ketahuan juga. Sepandai-pandainya ditutup-tutupi, akhirnya ketahuan juga. Jadi ya, mari monggo sareng-sareng lah, bersama-sama saling mengingatkan untuk memilih cara kematian yang terbaik lah. Dan itu. Mau meninggal dunia dalam kondisi seperti apa? Itu harus diperjuangkan, ditarget. Kan gitu. Kalau ingin husnul khatimah, ya berarti sehari-harinya berbuat husnul, berbuat kebaikan. Tapi kalau memang akhir kehidupannya su'ul khatimah, su' itu artosipun jelek dan buruk, ya karena sehari-harinya jelek dan buruk. Cita-citanya meninggal dalam keadaan apalah. Al-Barzali rahimahullah kalau membaca hadits Ibnu Abbas kalau wau, nangis. Dalam siwak niku pripun? Ya gampang nangis. Ya memang betul siwek. Tapi sebabipun apa siweknya? Ada yang karena tidak dikasih permen, nangis. Ana sing ora dijak dolan ya, nangis. Mas Aan gowes ora dijak gowes ya nangis. Ya kan? Ngopak EO tumbas sepatu enggal. Nggih, sepatu futsal ya ora di tukokna ya nangis. Ya siwek itu ya. Tapi kalau misalkan siweknya karena apa namanya? Kebaikan, alhamdulillah. Nggih, sing napa sederek sanes saged kurban niki mboten saged kurban ora duwe duit nangis. Nangis ngapa? Aduh ora bisa kurban lah. Alhamdulillah sangat baik sekali. Oh diwehi ngasuk. Tapi kan mboten namung napa daging karo masake. Saged kurbane lah. Kan itu. Sing sanes sampun saged tindak haji napa umroh piyambakipun dereng saged nangis siwek. Sederek sanes pun saged hafal Quran. Sederek kita menika setengah juz mawon dereng nangis. Kenapa Pak nangis? Allah, hafalane kuwe-kuwe bae, An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas lah. Sing liyane pun 30 juz. Iya, aku malah juz 30. Nangis, siwek nggih, kan itu. Wonten rencang nangis, kenapa sih nangis? Jane ora duwe wong tua. Bapak kali biyunge wis sedak. Nangis dadi wis ora iso berbakti maning karo wong tuane. Nangis kowe. Kenapa? Siwek ya. Siwek. Yang lain bisa membantu apa dalam bentuk harta lah. Bendinten nyumbang terus nyong sing nyumbang pokoke.
Nyumbang apa? Makan tukang. Ya. Pokoknya tiap hari yang nanggung saya misalkan. Alhamdulillah. Niku sederek nangis. Kenapa nangis? Jangan ora bisa nyumbang apa-apa. Nyumbang tenaga. Ora bisa, orang duwe tenaga. Jangan duwe ya. Yang lainnya bisa apa maning? Bisa ngaji. Nah, yang lainnya bisa ngaji, piyambakipun boten nangis siwek. Yang lain bisa berjihad, bisa berjuang menawi wonten jihad ingkang syar'i nggih, kalau ada. Tidak berangkat nangis. Boten. Oh, jujukan nggih. Dan kita nyumbang itu gimana? Besok dikumpulkan apa enggak? Tukang nyumbang. Kepriwe sih? Ini kebiasaan orang sini ya kayaknya. Iya, risih emang. Risihi. Enggak, itu gimana itu? Bentuknya pripun? Dijujuki apa itu roti, apa itu? Oh, ya, terteran ya. Terteran, bukan sudah sini. Oh, kalau sebagian daerah bilangnya ditonjok ya. Dipunjung. Dipunjung. Iya, disumbang. Ya itu besok kumpulan sama enggak? Tukang sumbang. Oh, tukang sumbang itu. Ya, mudah-mudahan. Termasuk yang dermawan tadi. Insyaallah. Bantu saudara orang muslim. Kan yang jujuki kan saudara sendiri kan? Bukan, orang enggak tentu, enggak kenal saja jujuki. Enggak kenal saja jujuki. Apa? Pelanggan. Saudara enggak. Secara umum begitu. Saya kira saudaranya sendiri, temannya sendiri. Enggak kenal, enggak tahu rumahnya. Loh, itu kalau nyumbang langsung sama orang yang jujuki atau nanti datang ke tempat makan? Nanti datang, kalau ke komunitas. Kalau misalkan nggak nyumbang apa yang terjadi? Enggak apa-apa, tapi rasanya gimana ya? Beban lah. Oh, beban. Ya udah hilangkan beban itu, Mama. Ya nggak bisa datang terus. Nah, iya. Nggak, maksudnya kalau tidak nyumbang kan jadi beban. Ya nyumbang biar nggak jadi beban. Ya sewajarnya lah. Terus mau digimanakan coba sekarang? Atau ditulisin tidak menerima jujukan kan orang mungkin. Saya rencana kayak gitu. Tapi nggak enak ya. Oh, nggak enak karena nanti kalau pas yang jujuki saudara bener sendiri, para kepenak. Misalkan Pak Dakir mau kirim jujukan gitu, wah Pak Kemat sekarang tulisannya tidak menerima jujukan, padahal yang menjujuk Pak Dakir. Akhirnya Pak Dakir agak kepenak. Tapi kan si Lek Dakir itu juga diri-diri. Saya nggak tujuh sama Dakir. Dan teruskan. Iya. Jadi Al-Barzali kalau mau menangis kalau membaca hadisnya Ibnu Abbas. Kalau membaca hadis itu tiap kali membaca hadis nangis. Ya nggak tiap hari nangis, tidak setiap hari baca hadis Ibnu Abbas. Itu nggih. Al-Barzali rahimahullahu taala. Nangis karena membayangkan betapa mulianya, betapa bahagianya orang itu yang dibangkitkan dalam keadaan talbiyah terus manusia. Masya Allah, manusia dalam keadaan seperti itu loh. Apa namanya? Bertelanjang, tidak berpakaian, takut. Hari kiamat itu kan takut semuanya. Ini orang yang sedang ihram dibangkitkan malah labbaik Allahumma labbaik. Yang lain kanan kiri pada ketakutan. Ini mau diapakan saya hari ini? Gak bisa apa-apa. Ingat amal perbuatannya apa.
Jadi ya jangan takut-takut ingkang rencana tindak haji, tindak umroh, ngesuk ning mati ning kan kepriwe ya. Payu berarti. Ya alhamdulillah bersyukur. Meninggalnya husnul khotimah. Mboten sah pesen kali keluarga nek aku mati ning kana pripun carane jasadku dibalikna ning petanahan. Lah, banyak orang bercita-cita meninggal di sana, kalau meninggal di sana malah cita-citanya balikaken ning petanahan karang dhuwur. Janganlah. Kan itu. Iya, alhamdulillah dalam keadaan ihram nangis. Al-Barzali rahimahullah tanggal 3 Zulhijjah. Tanggal 3 Zulhijjah. Beberapa lama kemudian berangkat haji dari Syam, kampungnya sendiri, sampai daerah Khulais, namanya daerah perbentengan. Daerah benteng Islam itu Khulais. Meninggal dunia. Sampun antawis Madinah Mekah Khulais menika. Berangkat dari Syam ke Mekah, antara Madinah sampai Mekah, meninggal dunia dalam keadaan ihram. Masya Allah, luar biasa. Cita-citanya terkabulkan. Itu yang kalau sebut kalau wau memilih jalan kematian. Memilih jalan kematian. Kita pilih besok itu mau mati dalam kondisi apa? Tinggal diperjuangkan. Dan diusahakan. Pengen meninggal dalam keadaan sholat, dalam keadaan sujud. Masya Allah. Terus sholatnya dipun jagi. Iya, sering sujud, sering sholat. Dalam pengen meninggal ngesuk kowe mati neng di neng azuhud. Ngapa neng azuhud? Ya sholat. Orang dolanan kartu. Kan itu. Meninggal di masjid tapi dalam keadaan main karambol. Ya orang main. Meninggalnya cuma di masjid, cuma posisinya sedang main kartu, domino atau karambol. Kan banyak masjid menyediakan karambol. Banyak masjid menyediakan domino kartu. Masya Allah, masjid kok untuk main domino. Banyak loh seperti itu. Oh ya, di Jogja. Daerah Kebumen sini nggak ada. Nggak ada. Orang beda. Menang Pak. Jadi begitu. Wonten ulama namanya Amir bin Abdullah. Amir bin Abdullah niku nembe sakit parah. Amir bin Abdullah sakit parah. Piyambakipun mireng azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nggih. Azannya azhud kan khas banget. Nggih. Ini nantang Amrun. Wa huwa yajudu binafasihi. Amir menika mboten Amru, Amir. Amir itu posisinya napasnya sudah sesek. Sakit sih. Sakit. Nggih, wa manziluhu qaribun minal masjid. Dalamipun mboten terlalu tebih saking masjid. Nggih, termasuk celah lah. Termasuk toko baru itu dekat. Kan. Toko bangunan satu hati juga dekat hitungannya. Apa gudang berasnya Pak Dagir ya sama dekat. Kalau zaman dulu yang namanya dekat ya sekilobe dekat lah zaman dulu. Iya, kalau sekarang kan 100 meter be kudu numpak motor. Iya kan? Iya. Azan terdengar Allahu Akbar, Allahu Akbar. Niki sakit parah, nafasipun. Faqala khudhu biyadi. Amir bin Abdullah lajeng apa nggih? Minta saudara kerabatnya, tolong pegang tangan, tuntun saya ke masjid. Faqila lahu innaka alilun. Loh, keluarganipun, loh, jenengan niku gerah. Kowe lara salat ben omah. Orang sakit kok. Napasnya sudah orang. Katanya asma'u da'iyallahi fala ujibu. Ya ora iso. Kepriwe sih? Nyong krungu panggilane Allah, terus nyong ora menyambut panggilane. Kepriwe? Ora bisa. Kan azan itu panggilan dari
Allah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Itu kan panggilan dari Allah. Amir bin Abdullah ngendika, loh, saya itu mendengar panggilan Allah kok kemudian tidak menyambutnya. Harus tuntun saya ke masjid. Fa akhadhu biyadihi, langsung dituntun. Padahal gerah parah niku, sakit keras. Fadakhala fi salatil maghrib. Kemudian ikut salat maghrib berjamaah. Faraka'a ma'al imami rak'atan thumma mata. Baru 1 rakaat, masuk rakaat kedua tidak bisa melanjutkan lagi karena meninggal dunia. Itu namanya memilih jalan kematian. Dipilih jalan kematian itu. Seperti itu juga Abdurrahman bin Aban rahimahullahu ta'ala. Abdurrahman bin Aban rahimahullahu ta'ala. Beliau pernah membeli budak satu keluarga. Setelah dibeli, dibebaskan semua, dimerdekakan. Padahal mahal budak. Sebelum dibebaskan dikasih pakaian, dikasih uang saku, bebas semuanya, gak jadi budak lagi. Antum ahrarun liwajhillah asta'inu bikum ala ghamaratil maut. Pokoknya kowe podo kabeh bebas merdeka. Saya berharap wajah Allah Subhanahu wa taala ikhlas untuk membantu meringankan ketika menghadapi kematian. Karena innalil mauti la sakarat. Namanya kematian itu ada sakaratnya. Sakarat itu apa? Proses kematian itu berat, susah. Nah, piyambakipun berharap dengan membebaskan budak-budak tadi, bersedekah, akhirnya cara kematiannya pun mudah. Qala famata wa huwa qa'imun fi masjidihi. Piyambakipun meninggal dunia dalam posisi berdiri salat. Berdiri. Masyaallah. Tenang sekali itu. Biasanya kan sujud ya, atau duduk. Ini berdiri meninggal dunia. Masyaallah. Rahimahullahu ta'ala. Setunggal malih Sofwan bin Sulaim. Niku nggih gerah parah, sakit keras. Lajeng dituweni, dijenguk sederek-sederekipun, rencang-rencangipun. Faja'ala yataqallabu. Sofwan bin Sulaim boten tenang. Geser kanan, geser kiri, bolak-baliklah awake. Faqalu ka'anna laka hajatan. Lajeng ingkang nuweni yang mengunjungi mengatakan, kamu pengen apa, butuh apa, kok kelihatannya enggak tenang. Tapi piyambakipun cuma diam aja. Lajeng anaknya yang menjelaskan, malahu min hajatin illa annahu yuridu an taqumu anhu fayaqumu fayusalli. Sebenarnya bapakku itu enggak ada keinginan apa-apa. Bapakku itu pengennya kalian semua ndang lunga, pergi semuanya, jangan di sini terus. Karena bapakku jam-jam segini biasanya ingin sholat. Faqamal qaumu anhu. Setelah itu orang-orang yang datang menjenguk pergi semua. Wa qama ila masjidihi fa shalla fa waqa'a. Setelah orang pada pergi semua, Sofwan bin Sulaim kemudian sholat. Kemudian dalam keadaan sholat itu jatuh. Fadakhalu alaih, anaknya teriak, "Oh, Bapak!" Orang-orang pada datang, keluarganya, fahamaluhu wa mata. Ternyata sudah meninggal dunia dalam kondisi sedang sholat. Itu memilih jalan kematian namanya. Terus ya bagaimanalah? Dalam bayangan kita itu bukan cuma berpikir cara urip, ya kan? Bagaimana caranya biar bisa hidup di dunia ini? Tapi juga memikirkan ngesuk mati ini kepriwenyo. Saya matinya gimana ini? Ya kan? Nauzubillah ajalah. Ya. Pripun nggih? Nggih. Oh jelas insyaallah menawi niatipun ikhlas nggih. Tetap walaupun kondisinya seperti apa, kalau dalam perjalanan ke masjid alhamdulillah. Dalam kondisi
ibadah. Nah, salah satu cara kematian yang bisa kita pilih selain sholat, meninggal dunia dalam keadaan ngaji, dalam keadaan ngaos, tolabul ilmi. Ini termasuk kayak gini, insya Allah. Itu harapan kita semua lah. Bukan dalam keadaan maksiat, baru mukul orang mati, belum sempat taubat, baru membentak bapaknya, membentak ibunya, meninggal aja, ya kan? Jangan seperti itu. Baru saja berbuat dosa, berbuat maksiat, meninggal, masya Allah aja. Itu su'ul khatimah. Tapi meninggal dunia dalam keadaan ibadah, dalam keadaan beramal saleh, termasuk tadi contohnya sholat, ihram, ya kan? Kemudian dermawan. Demikian juga ngaji, tolabul ilmi. Jadi tidak usah ragu, tidak usah bimbang, tidak usah banyak pertimbangan kalau ada ajakan untuk beribadah beramal soleh. Karena kita sedang memilih jalan kematian. Kalau tidak sekarang, ya besok. Orang esok yang esok maning. Yang penting kita sambut itu kematian dengan husnul khatimah. Ya termasuk juga, ya kan, dalam beberapa hari ke depan ada kunjungan ulama dari Timur Tengah ke Indonesia. Ada beberapa tempat masaan. Aja bimbang, aja ragu-ragu. Mangkat toko bangunan kepripun? Tinggal dulu. Pakaian tok. Nepun sepuh nggih. Mendukung lah, mendoakan. Mangkatoan. Tak tukona tiket seprapate. Lumayan. Ya seprapati. Petanahan ada berapa bis nih? 2. Segini banyaknya 2. Ini marketingnya kurang ini. Yang punya pengalaman marketing lah. Aan. Marketingnya masaan. Ngajak-ngajakin orang. Ya kan, pahalanya sama dengan yang diajak nantinya. Jadi kalau masaan bisa mencari 10 nasabah, bisa mencari dan mempengaruhi 10 orang biar bisa berangkat ngaji, menghadiri majelisnya para ulama, berarti masaan dapat pahala 10 kali lipat. Yang mereka dapatkan juga tercatat. Masya Allah. Dapat 100 ya 100 masaan. Wes bonus. Nanti bisa dinaikkan lah. Bisa naik derajatnya, ya kan? Kalau tidak bisa ke Jakarta, ya paling orang yang Kulon Progo. Iya, karena alhamdulillah tahun ini di antara tuan rumahnya Nggen Kulon Progo, Masjid Agung Kulon Progo. Edek. Kalau yang nyopir Bahrul ya 1 jam dari sini. Motor betekan, becak betekan. Kalau lewat Danlus itu, wah, konvoi becak. Wah. Barangkali ada sederek sini yang biasa becak, ora apa-apa mangkatnya gue becak. Wong telu gentenan. Iya, pulangnya kalau capek becaknya dipaketkan. Kargo. Iya. Karyasari, bis ya dipreteli di sit. Iya kalau ke Jakarta nggak bisa, iya ke Jogja lah, Kulon Progo. Edek lah. Biasanya di Bantul atau kadang dulu di Sleman, sekarang di Kulon Progo. Alhamdulillah mulai dari kemarin pagi sudah kerja bakti massal, menyiapkan MCK-nya. Alhamdulillah didukung oleh pemerintah setempat, dimudahkan perizinannya, termasuk perizinan penggunaan lahan parkir, kantor-kantor dinas setempat, karena hari Sabtu kan libur. Jadi halaman-halaman samping kanan kirinya boleh dipakai, pasar juga boleh dipakai untuk parkir, karena pasarnya wage, sementara hari-harinya paing. Jadi kosong, pasarnya kosong, bisa dipakai, diizinkan, alhamdulillah, boleh. Oke, mudah-mudahan itu salah satu ikhtiar dan usaha kita untuk menjemput kematian yang husnul khatimah dalam proses ibadah. Begitu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan husnul khatimah buat kita dan menjauhkan kita dari su'ul khatimah. Wallahu a'lam bishawab. Sampun jam 6. Mudah-mudahan bermanfaat.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dereng. Pada kir. Iya. Kayak kakak adik sama Mas Aulia. Terus bajunya kayaknya seragam juga loh, putih-putih. Tapi bapak hafalannya banyak ya? Alhamdulillah. Hafalan